Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Baryanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Indramayu. Di kesempatan kali ini saya bersama dengan Ibu Yeti Sumiati, SPD MMPD, Kepala SMK Negeri 2 Indramayu. Di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau untuk memenuhi tugas modul 3.1. Baik Bu Yeti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, Bu Haji. Iya. Sehat. Iya, baik juga Bu. Sedang sibuk apa sekarang Bu? Luar biasa, sebenarnya sama ya. Kegiatan saya dengan Ibu Lulu itu saya juga dalam kegiatan sebagai guru penggerak. Oh iya, Ya. rekognisi ya Bu? Rekognisi. Sebagai privilege untuk kepala SMK. Kepala SMK yang sudah memimpin sekolah pusat keunggulan dalam kurun waktu 3 tahun. Oke, luar biasa Ibu. Baik Ibu, berkenan ya untuk saya wawancarai pada hari ini. Begini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, saya akan coba dulu menjelaskan ya Bu, meskipun tidak secara rinci apa yang disebut dengan dilema etika dan apa yang disebut dengan bujukan moral. Kalau dilema itu kan situasi di mana seseorang dihadapkan pada dua atau lebih pilihan yang saling bertentangan secara moral, sehingga tidak ada, tapi tentu saja tidak ada satupun pilihan yang sepenuhnya benar atau salah. Jadi ini akan menimbulkan konsekuensi moral yang berbeda dan keputusan yang diambil itu akan melibatkan jadi pengorbanan dari nilai-nilai tertentu. Sementara kalau bujukan moral itu situasi di mana seorang dipengaruhi atau dibujuk untuk mengambil tindakan yang mungkin melanggar prinsip etika atau moral, dan ini biasanya melibatkan biasanya ya, ada tekanan-tekanan eksternal yang membuat seorang itu harus memilih untuk mempertahankan integritas atau menyerah pada tekanan keuntungan. Sementara dari pengalaman saya bertahun-tahun menjadi kepala sekolah, jadi lebih kepada persoalan yang dilema etika, di mana ada situasi dihadapkan pada dua pilihan, yaitu yang bertentangan, namun keduanya sama-sama mengandung kebaikan atau kebajikan. Tapi biasanya dilema ini muncul ketika ada ketidaksesuaian antara kebijakan sekolah dengan norma masyarakat atau dengan nilai-nilai pribadi ya dari pihak-pihak yang terlibat. Nah itu biasanya Bu pengalaman-pengalaman yang saya alami ya, terkait dengan sebuah persoalan. Biasa. Nah, kemudian Bu ini, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya itulah, terus terang sampai sekarang Bu saya terus belajar ya tentang itu, karena kadang-kadang kalau teori itu biasanya tidak serta-merta berbanding lurus dengan kenyataan. Ada hal yang lain yang mungkin sebenarnya tidak pernah kita perhitungkan terjadi dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Tapi tentunya ada faktor-faktor yang harus tetap saya pertimbangkan ya, untuk menyelesaikan sebuah persoalan seperti yang tadi Ibu sebutkan. Yang pertama sih biasanya saya identifikasi dulu nilai-nilai yang terlibatnya, memulai dengan identifikasi nilai utama yang bertentangannya. Dan dalam kasus ini misalnya seringkali bicara sedikit soal kedisiplinan siswa. Bagaimana sekarang itu kita dihadapkan antara mendisiplinkan siswa dengan yang disebut dengan melanggar hak asasi manusia. Tapi ya tentunya untuk ini saya akan melihat mana yang lebih besar, yang nilai-nilai yang prioritas yang saya harus utamakan. Artinya tentunya kan
kedisiplinan siswa. Walaupun kadang-kadang untuk menegakkan ini harus bertentangan dengan nilai-nilai yang lain. Kemudian saya juga selalu berusaha untuk berkonsultasi, melakukan diskusi dengan siapapun, masukan. Kalau kita ada tim manajemen internal, ada tim manajemen, ada waka, ada ketua kompetensi, ada kesiswaan, terutama kalau misalnya bicara tentang kedisiplinan siswa, atau mungkin konsultasi dengan pihak yang lebih atas, itu kepala kantor cabang dinas atau yang lebih atasnya lagi. Dan jangan lupa juga melibatkan semua unsur atau stakeholder yang di sekolah, apakah itu guru atau komite sekolah ya. Yang lain, dan jangan lupa untuk SMK itu mungkin juga akan melibatkan dunia usaha dan dunia industri ya, untuk hal-hal yang tertentu. Yang juga tidak boleh kita lupakan ini nih, sekarang saya kan sedang menghadapi terkait dengan CGP saya, yaitu saya kan bicara tentang keterampilan sosial emosional, itu bicara tentang logbook parenting day. Dan ternyata bukan hanya faktor internal yang juga saya libatkan, ternyata saya juga harus melibatkan ahli, karena bicara tentang tadi logbook parenting day itu bicara tentang psikologi anak. Nah, tidak semua sekolah lah punya tenaga ahli, tapi ternyata tenaga ahli di bidang psikologi ini juga menjadi hal yang patut kita undang lah, untuk kita minta gitu kan, minta pendapatnya dilihat dari sisi keilmuannya. Berarti itu juga kadang-kadang kita perlukan. Tentunya itu tergantung dari permasalahan apa yang ada dan keputusan apa yang harus kita ambil. Dan yang berikutnya adalah analisis dampaknya, apakah dampak pendek atau dampak panjang, karena ini juga menjadi harus berjenjang yang kita pertimbangkan. Bukan tidak mungkin bahwa mungkin dampaknya tidak terasa, tapi bahwa efeknya ke depan ini luar biasa. Nah, itu juga harus saya pertimbangkan. Kemudian juga ya bicara tentang sisi keadilan, terus terang sebagai manusia kita sulit ya menentukan adil gitu kan, karena keputusan keadilan yang mutlak itu hanya dari yang mutlak. Tapi ya seoptimal mungkin lah saya mencoba untuk mencari jalan tengah untuk bisa mengakomodir semua pihak gitu kan, ya baik dilihat dari sisi moralnya maupun dari sisi pihak yang terlibatnya. Dan terakhir tentunya ada refleksi dan evaluasi. Gitu kan, bukan tidak mungkin saya sudah mengambil sebuah keputusan, maka hasil refleksi dan evaluasinya ini tidak sesuai, ya bukan tidak mungkin kan kita merubah gitu kan keputusan yang saya ambil itu demi kepentingan yang lebih banyak, demi kepentingan yang lebih besar, atau juga demi dampak yang lebih panjang. Baik, luar biasa Bu Yeti ya. Nah, jadi identifikasi nilai-nilai yang bertentangan ya Bu ya. Kemudian juga melibatkan beberapa stakeholder ya yang terlibat di sekolah, yaitu bukan hanya di internal maupun di eksternal juga ya Bu. Kemudian juga mempertimbangkan keadilan juga ya. Lalu dampaknya apakah dampak pendek ataupun dampak panjang gitu ya Bu. Baik, oke, luar biasa Bu Yeti. Kemudian Bu, untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini gitu? Mungkin tadi sebenarnya sudah saya singgung ya. Iya, betul. Yang pertama saya mengidentifikasi masalahnya. Kemudian setelah itu kita lakukan komunikasi, kolaborasi. Apakah itu bisa ada bentuk diskusi gitu kan, dengan pihak-pihak yang tadi, stakeholder. Kemudian menganalisis dampaknya, dampaknya pendek atau panjang, bagaimana terhadap individu atau mungkin terhadap komunitas. Dan yang terakhir tadi hasil dari keputusan, evaluasi dan refleksinya. Itu sendiri, itu tahapan-tahapan yang coba saya ambil ya, dan setiap mengambil dalam melakukan prosedur yang tadi. Ya, baik, luar biasa Bu. Berarti mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangannya, kemudian juga mengadakan komunikasi, kolaborasi ya Bu dengan semua pihak, lalu kemudian menganalisis dampaknya, apakah dampak pendek atau jangka panjang, kemudian juga apakah ini individu ataupun kelompok yang besar gitu. Kemudian yang terakhirnya adalah terus melaksanakan evaluasi dan refleksi ya Bu. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kalau menurut saya yang paling efektif itu tadi, yaitu bentuk komunikasi, bahwa sekarang itu kita tidak bisa berjalan segala
statusnya sendiri. Sekarang itu kan lagi musimnya timbul kolaborasi ya. Tapi tentunya timbul kata kolaborasi itu juga tidak akan menjadi sesuatu yang efektif kalau tidak dilakukan komunikasi yang baik. Nah, jadi melalui kolaborasi kita melakukan komunikasi. Hanya memang yang terpenting adalah ketika kepala sekolah itu mencari data atau mencari informasi, nah ini yang dibutuhkan adalah informasi-informasi yang transparan, terbuka, valid, gitu kan. Kebenarannya itu betul-betul kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena bukan tidak mungkin kadang-kadang kepala sekolah juga mendapat informasi yang sepihak atau tadilah kebenarannya masih abu-abu sehingga makanya sekarang bisa muncul disebut dengan hoax. Nah, itu kalau bisa tuh jangan sampai ya dari pihak manapun termasuk guru itu memberikan informasi yang masih diragukan kebenaran. Dan tentunya itu diperlukan komunikasi yang betul-betul terbuka, transparan lah untuk sehingga ketika kepala sekolah harus mengambil sebuah keputusan, jadi dia sudah menganalisis semua informasi. Tentunya sekali lagi informasi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan valid itu. Yang berikutnya adalah ya selalu mencari solusi. Ya kita misalnya kumpulkan dulu alternatif solusinya. Baru kemudian kita lakukan mana dari alternatif solusi itu yang terbaik, yang bisa diterima oleh syukur-syukur oleh semua pihak. Tapi minimal ya bisa diterima oleh sebagian besar dari pihak-pihak yang terlibat. Itu. Yang terakhir tetap fokus pada prinsip-prinsip dasar, misalnya ada aturan, gitu kan, ada integritas, ada sisi keadilannya, dan yang terpenting sekarang itu bagaimana peserta dijadikan prioritas utama jadi dalam setiap pengambilan keputusan. Sebagai peserta didik tentunya sebagai customer utama ya. Nah, itu menjadi bagian yang harus tetap kita pertimbangkan sehingga arah kebijakan kita itu betul-betul berpihak pada murid. Baik ya, mantap sekali Bu, ya luar biasa ya. Nah kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu saja tadi perbedaan pandangan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Tapi tantangan terbesar pada saat perbedaan pandangan itu manakala perbedaannya itu cukup sangat berbeda signifikan sehingga ya tadi ada keraguan ini kok jauh banget gitu perbedaannya. Kalau misalnya kan biasanya kalau ada pun perbedaan pendapat mungkin kan tipis-tipis. Nah, tantangannya justru muncul kalau perbedaannya itu sangat jauh, sangat besar sehingga sekali lagi sedikit sulit lah untuk misalnya mengambil sebuah keputusan yang tadi kalau yang bisa mengakomodir seluruh pihak yang terlibat. Itu yang pertama. Yang kedua, tekanan eksternal. Ya mohon maaf, kadang-kadang di sekolah itu tidak ada persoalan, tapi tadi lah munculnya orang-orang yang terlibat di luar komunitas kita yang mungkin tidak tahu persis persoalannya itu kadang-kadang gitu jadikan sebuah tantangan. Contoh di sekolah tuh nggak ada persoalan, tapi justru ada orang-orang luar yang membuat sesuatu yang sebenarnya tidak menjadi masalah jadi masalah. Itu tantangan yang kedua. Yang ketiga tentunya waktu. Ya, kenapa waktu? Ada keputusan yang harus diambil secara cepat. Sementara kita misalnya perlu perlu waktu lah untuk menganalisisnya. Nah, artinya keterbatasan waktu juga menjadi tantangan. Karena ada kekhawatiran ketika saya memutuskan dengan waktu cepat, hasilnya gimana nih? Jangan-jangan keputusannya bukan malah menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah yang baru. Nah itu kenapa bisa terjadi? Karena saya misalnya terburu-buru atau diburu-buru karena waktu gitu kan, dan ada waktu oleh waktu sehingga saya harus menyelesaikan persoalannya lebih cepat. Oke, baik. Jadi kalau saya tangkap dari yang tadi Bu katakan ya, bahwa tantangannya ada yang pertama ada perbedaan pandangan, kadang-kadang juga perbedaan pandangannya yang cukup jauh gitu ya, cukup berbeda gitu, sangat jauh berbeda. Kemudian juga ada tekanan eksternal yang tadi Ibu sebutkan ya. Kemudian juga tentang waktu juga ya Bu, kadang-kadang ada keputusan yang harus segera dilaksanakan secepatnya gitu. Itu yang kadang harus membutuhkan
waktu tersendiri gitu, padahal itu butuh waktu tersendiri untuk diselesaikan. Baik Ibu, ini pertanyaan yang berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Seperti tadi kan. Jadi kalau saya sih tidak ada tata kala yang apa sih namanya tertentu yang saya pilih, tapi tergantung dari kondisinya tadi. Kalau memang dibutuhkan sesuatu segera mungkin, maka saya bisa saja menyelesaikan di tempat itu gitu kan dengan waktu yang cepat. Tapi mungkin nanti lebih mengacu pada kebijakan yang sudah ada atau hal-hal yang hal-hal sifatnya sudah universal, bisa terkait dengan moral gitu kan, moral yang moral atau prinsip yang dianut. Tapi kalau misalnya kasus itu bisa punya waktu yang lebih panjang gitu, atau mungkin sekali, atau kalau persoalan itu lebih kompleks, nah saya butuh waktu yang lebih panjang gitu kan, sehingga saya bisa menganalisis dari berbagai sisi, melihat berbagai sudut pandang gitu kan, sehingga saya juga punya banyak waktu untuk mungkin juga misalnya berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam mempertimbangkan semua faktor sebelum keputusan itu diambil. Jadi intinya mempertimbangkan semua faktor untuk sebelum keputusan itu diambil ya Bu ya. Tapi kadang-kala juga ada keputusan yang bisa dibuat saat kejadian atau saat itu gitu ya Bu. Baik Ibu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau saya sih seseorang mungkin enggak, walaupun ada mungkin lebih ke atasan di atas kita, misalnya kepala KCD, kepala dinas ya. Tapi saya sih lebih mengedepankan kolaborasi dengan tim. Sekali lagi tim-tim yang ada di sekolah, baik itu manajemen atau tim-tim yang lain lah yang nanti memiliki kepentingan terkait dengan persoalan atau masalah ini. Itu. Yang berikutnya guru itu yang guru juga kan mungkin ada berbagai kelompok lah, dari guru yang memiliki pengalaman gitu kan, guru yang baru atau guru-guru yang memang intensitas keterlibatannya dalam persoalan ini banyak. Yang berikutnya kebijakan. Kalau saya sih lebih kepada kebijakan dan pedoman sekolah. Artinya kan ada peraturan perundang-undangan gitu kan yang harus juga menjadikan dasar pengambilan keputusan. Karena jangan sampai ketika kita mengambil keputusan justru melanggar aturan yang sudah ada atau aturan yang dibuat gitu. Dan yang berikutnya bisa saja tadi dari sisi konsultasi dengan ahli itu juga bisa. Lagi tapi tergantung lah dari persoalannya. Dan yang berikutnya pengalaman pribadi, karena mohon maaf karena saya juga kadang-kadang menjadikan pengalaman pribadi saya selama memimpin itu dijadikan dasar walaupun tidak menjadi prioritas ya untuk saya mengambil langkah-langkah untuk mengambil keputusan yang cepat dan efektif gitu kan. Karena misalnya saya pernah punya pengalaman yang sama dengan persoalan ini misalnya di sekolah sebelumnya. Itu Bu. Oke ya, baik Bu, sudah sampai di akhir ini perbincangan kita gitu. Pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Kalau saya sih mungkin bahwa pengalaman yang saya dapatkan itu satu, bahwa proses pengambilan keputusannya itu harus betul-betul dijalankan dari mulai analisis kan, sampai nanti pada evaluasi dan refleksinya. Itu dari sisi proses pengambilan keputusannya. Kemudian dari langkah-langkah
Ya tadi kan mulai dari identifikasi, kemudian cara cara komunikasinya sampai kepada dampaknya itu juga harus menjadi bagian yang kita pertimbangkan. Yang berikutnya efektivitas pengambilan keputusannya, yaitu bagaimana misalnya keputusan yang kita ambil itu berdasarkan hal-hal atau berdasarkan informasi dari pihak-pihak yang terlibat, kemudian hasil keputusan yang berdampak bukan kepada, kalau tidak seluruhnya ya sebagian besar juga gitu pihak yang terlibat. Dan satu juga tentang pengambilan informasi, ya informasi yang valid, sehingga pada saat kita menganalisis juga kalau informasinya valid maka insya Allah analisisnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ya sepertinya itu sudah cukup sih Bu ya. Oke ya, baik Ibu, luar biasa. Jadi tadi yang pembelajaran yang Ibu bisa petik gitu ya dari pengalaman Ibu mengambil keputusan itu, yaitu terus melakukan evaluasi reflektif ya dan menganalisisnya ya Bu ya. Kemudian juga menganalisis langkah-langkah yang sudah dilakukan dan dampaknya gitu. Kemudian tingkat keefektifan dari pengambilan keputusan itu ya Bu. Dan kemudian pengambilan informasi yang valid dari seluruh pihak yang terkait ya Bu. Mungkin juga boleh saya tambahkan Bu. Iya. Jadi dengan apa yang saya sampaikan tadi bisa juga saya semakin memahami gitu bahwa pada saat pengambilan keputusan itu tidak hanya selalu melibatkan pertimbangan logis, tapi juga kadang-kadang kita memerlukan pendekatan yang empati dan menyeluruh gitu kan terhadap semua pihak yang terlibat. Baik Ibu, luar biasa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada perbincangan kali ini. Baiklah, itu tadi perbincangan atau wawancara saya dengan Ibu Kepala SMK Negeri 2 Indramayu. Terima kasih Ibu. Sama-sama, sukses selalu. Iya, sama-sama Ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lulu. Iya, apa kabar Pak Didi? Alhamdulillah baik, Bu Lulu. Ibu Lulu Iya. juga gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik juga Pak. Ya, terima kasih Pak sudah berkenan untuk saya wawancari. Apakah suara saya terdengar Pak? Iya Bu, terdengar Dengar ya. sekali Bu. Ya, Iya. sama-sama Bu. Wawancara ini sebagai tugas dari modul 3.1 Pak. Ya, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya dari pemimpin sekolah. Dalam hal ini adalah kepala sekolah dan Pak Didi sebagai kepala sekolah dari SDN 2 Loh Bener ya Pak ya. Iya. Ya, betul Bu. Mohon waktunya Pak untuk saya bisa wawancarai Pak. Berkenan Pak? Ya, silakan Bu, sangat berkenan Bu. Baik, terima kasih Pak Didi. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Ya, Baik Pak mana, Didi. Bu? Nah, selama ini bagaimana Pak Didi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, ketika saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yang pertama saya akan memahami dan menganalisis terlebih dahulu kasus yang terjadi. Sebagai contoh, ada nilai apa dalam kasus itu? Adakah nilai yang berlawanan? Sehingga pada akhirnya baru akan diketemukan apakah kasus itu masuk pada ranah dilema etika atau bujukan moral. Begitu, Bu. Baik, oke. Terima kasih Pak Didi. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Selama ini bagaimana Pak Didi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Didi? Terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak.
ketika keputusan itu sebelum diambil terlebih dahulu dikumpulkan Bu, fakta, siapa yang terlibat, kemudian menganalisis benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian refleksikan, serta semuanya harus dibawa dalam ya diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan apakah kedua-duanya itu benar-benar sama-sama atau mengandung nilai kebajikan, karena tadi ya Bu ya itu yang dalam penyelesaian kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, yakni dengan memandang atau menganalisis tingkat prioritas dari dua kepentingan yang memang sama-sama baik Bu, begitu Bu. Baik Pak Didi, Menunjuk kemudian pertanyaan yang ya. berikutnya ya Pak ya, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Didi lakukan selama ini Pak? Nah, untuk melakukan langkah-langkah atau prosedur yang akan saya tentukan, ya kemudian gitu Bu. Ketika menentukan yang pertama itu menentukan penyebab permasalahan, ya, di mana menentukan siapa yang terlibat, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, dengan guru dan juga staf yang lainnya, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan dibawa dalam tadi mengidentifikasi masalah, kemudian mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, kemudian memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu, dan melakukan keputusan mengidentifikasi masalah serta dengan pihak yang terlibat dalam keputusan yang terbaik. Nah, di antaranya meneliti permasalahan untuk dipahami, kemudian bukti terkait permasalahan, tadi ya, kemudian menguji masalah, mengambil referensi terkait, menyiapkan beberapa pilihan solusi daripada keputusan yang akan dibuat, dan akhirnya disepakati ataupun dapat membuat keputusan yang dikehendaki. Begitu, Bu. Luar biasa ya Pak Didi ya. Baik, kemudian pertanyaan yang berikutnya ya Pak ya. Maaf ya Pak ya, agak ramai ini di tempat saya. Ya, Eh, Hal-hal ya apa nggak apa-apa, Bu. saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam setiap mengambil keputusan, khususnya dalam dilema etika, dengan menelaah siapa yang terlibat, Bu. Sifat urgen dari kasus yang tadi dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif diskusi. Kemudian membayangkan juga sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Kemudian juga ya tadi dengan sharing ya Bu, sharing dengan teman yang dianggap banyak berpengalaman dan mengambil keputusan tadi yang dalam hal tersebut adalah panutan tersebut Bu. Mungkin itu begitu Bu. Baik, Pak Didi, terima kasih. Pertanyaan yang berikutnya ya Pak ya. Eh, Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Selama ini yang sering saya temui dan juga saya alami, hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilematika, diantaranya yaitu tantangannya ketika dalam kondisi antara rasa keadilan lawan rasa kasihan. Bu. Nah, hal ini yang benar-benar menimbulkan rasa bimbang untuk mengambil keputusan. Seperti contoh, ketika PBDB ada anak yang berkebutuhan khusus, itu suatu dilema bagi saya, Bu, antara keadilan dan juga rasa kasihan. Begitu, Bu. Baik, Pak, pertanyaan yang berikutnya ya, Pak ya. Ya, siap, Apakah Bu. iya, Pak Didi memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu
dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Seperti misalnya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Dapat diselesaikan ataupun masalahnya biasa, berarti ya langsung hari hari itu juga diputuskan. Tapi ketika masalahnya berat, berarti kan dengan tingkat kompleksitasnya yang tinggi kasus tersebut, maka akan diadakan ataupun dijadwal sehingga kita sama-sama untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, Bu. Begitu, Bu. Oke, masih ada pertanyaan lagi nih Pak Didi ya. Iya, Ah, eh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Didi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah dalam membantu saya untuk pengambilan keputusan, khususnya kasus dilema etika, saya akan selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder ataupun juga wali murid, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan tersebut. Pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku serta pola pikir dari tokoh yang diidolakan, seperti wakil kepala sekolah kalau di SMP SMA, tapi kalau di saya di SD tidak ada wakil kepala sekolah, berarti ya guru senior, Ya. kemudian juga keluarga dan Ya. pihak yang terkait dalam suatu permasalahan ataupun kasus tadi ya, kasus eh, apa tadi itu Bu? Kasus Kasus dilema dilema etika etika, tersebut. Pak. Iya, kasus dilema Oke. etika tersebut. Baik, luar biasa Pak Didi. Baik, Pak, pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Siap, Dari Bu. semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Baik, Bu. Di antara pengalaman yang didapat dari pembelajaran pengambilan keputusan dilema etika tersebut, yaitu ketika dalam memutuskan terkait masalah dilema etika dibutuhkan langkah yang baik, sehingga dalam hasil keputusannya baik juga, itu Bu. Kemudian juga eh, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk jadikan pertimbangan menentukan solusi. Setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Setiap pengambilan keputusan yang sudah saya lakukan pasti akan memiliki risiko. Maka dari itu, setiap suatu keputusan dibuat untuk yang paling meminimalisir risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Itu, Bu. Baik, luar biasa Pak Didi. Terima kasih atas sesi wawancara ini, Pak. Semoga sesi wawancara ini bermanfaat dan memberikan apa namanya pengalaman baru kepada saya ya, Pak ya. Kaitannya dengan bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Terima kasih Pak Didi. Oke, Ya, saya amin, pamit Bu. Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.